Selamat bertemu kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme pernapasan manusia. Mekanisme pernapasan manusia, pada saat bernapas ada dua proses yang terjadi. Yang pertama adalah inspirasi, yaitu proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Yang kedua, proses ekspirasi, yaitu proses keluarnya udara dari paru-paru. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di samping ini. Inspirasi dan ekspirasi terjadi antara 15 sampai 18 kali setiap menit. Mekanisme pernapasan pada manusia dibedakan atas dua macam, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi secara bersamaan. Perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut boleh kamu perhatikan pada tabel. Pernapasan dada, proses inspirasi dan ekspirasi. Pernapasan perut, proses inspirasi dan ekspirasi. Yang membedakan pernapasan dada dan pernapasan perut adalah pernapasan dada, yaitu pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut yaitu pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Frekuensi pernapasan. Beberapa faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia, yaitu umur. Pada umumnya, semakin bertambah umur seseorang, maka semakin rendah frekuensi pernapasannya. Yang kedua adalah jenis kelamin. Pada umumnya laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kebutuhan oksigen dan produksi CO2 pada laki-laki juga lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa proses metabolisme pada laki-laki jauh lebih besar daripada perempuan. Yang ketiga, pekerjaan, kegiatan atau aktivitas. Orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibanding dengan orang yang tidak melakukan aktivitas. Yang keempat, posisi tubuh. Posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Hal ini berkaitan dengan bebannya yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Misalnya, pada saat posisi tubuh kita berdiri, otot kaki akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan tubuh untuk tetap tegak berdiri. Sedangkan kalau pada posisi tidur atau berbaring, beban berat tubuh disanggah oleh sebagian besar tubuh sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi. Dengan demikian, frekuensi pernapasannya akan lebih rendah. Yang kelima, yaitu suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Selanjutnya, volume udara pernapasan. Ada beberapa jenis volume udara pernapasan. Yang pertama, volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi dan ekspirasi biasa atau normal. Besarnya lebih kurang 500 cc atau 500 ml. Yang kedua, volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Volumenya sekitar 1500 cc atau 1500 ml. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volumenya sebesar 1500 cc atau 1500 ml. Yang keempat, volume sisa atau residu, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal. Besarnya lebih kurang 1000 cc atau 1000 ml. Yang kelima, kapasitas vital,
Kapasitas vital paru-paru yaitu total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi tambah volume cadangan inspirasi. Kapasitas vital paru-paru jumlahnya lebih kurang 3.500 cc atau 3.500 ml. Yang keenam, volume total paru-paru. Volume total paru-paru yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru yaitu volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu, jumlahnya kira-kira sebesar 4.500 ml atau 4.500 cc. Penyakit pada sistem pernapasan. Banyak penyakit dan gangguan pada sistem pernapasan, misalnya influenza. Influenza ini disebabkan oleh infeksi influenza virus. Yang kedua, tonsilitis. Tonsilitis secara normal tonsil atau mandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Gejala tonsil yaitu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan bisa juga menyebabkan demam. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis pada umumnya bakteri Streptococcus. Yang berikut adalah faringitis. Faringitis ini adalah infeksi pada paring oleh kuman penyakit seperti virus, bakteri maupun jamur. Virus yang dapat menyebabkan faringitis misalnya adenovirus, orthomysovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Yang keempat, pneumonia. Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Yang berikut adalah TBC. TBC atau tuberkulosis disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh. Yang berikut adalah asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma antara lain dengan masuknya zat pemicu atau alergi. Boleh itu berupa asap rokok, debu, dan juga bulu hewan. Kemudian kanker paru-paru, flu burung, flu babi, dan asbestosis. Setelah mempelajari mekanisme pernapasan, kita yuk mengerjakan latihan soal sebagai berikut. Pertama, jelaskan mekanisme inspirasi dan ekspirasi pada proses pernapasan dada. Yang kedua, upaya apa yang kamu lakukan untuk menjaga sistem pernapasan agar tetap sehat. Yang ketiga, jelaskan jenis-jenis volume udara pernapasan pada sistem pernapasan manusia. Keempat, sebutkan 4 gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan manusia beserta penyebabnya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.